Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah kembali di hadapan Tuhan. Kita bersyukur buat semua kesehatan, buat sukacita, berkat yang sudah Tuhan berikan sepanjang minggu ini. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita ambil waktu teduh kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Allah kita yang hidup. Karena begitu besar kasih setianya dalam hidup kita. Angkat segala pujianmu di hadapan Dia. Elung-elungkan Raja segala Raja. Dia yang layak kita sembah dan tinggikan di tempat ini. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu di dalam kehidupan kami, Yesus. Terima kasih. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan
dalam hidup kami. Mari kita puji Dia, Allah kita yang kudus, berjalan bersama dengan Tuhan. Katakan, kami tidak akan gentar, karena tangan Tuhan yang kuat itu yang akan menopang hidup kita. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan ini Tuhan, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, menopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Jangan pernah takut dan gentar, ada Yesus yang terus bersama dengan kita. Mari serahkan hidupmu dan berjalanlah bersama dengan Dia. Haleluya. Yes. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, Kau kekuatanku, menopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, terpujilah namamu. Hanya Engkau bagian dalam kehidupan kami Tuhan. Sekalipun daging raga ini habis lenyap, hanya Engkaulah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang berdaulat dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengendalikan segala sesuatu di atas muka bumi ini. Haleluya Yesus. Selain Kau tiada yang lain, ada pada
tidak ada satupun yang mempesona hati kami selain pribadi. Tidak ada tempat bagi kami untuk meletakkan pengharapan kami selain kepada Engkau. Kau satu-satunya pribadi yang lebih mengerti kami. Kau satu-satunya pribadi yang lebih tahu apa yang terbaik bagi hidup kami. Kau satu-satunya pribadi yang mempunyai rancangan yang lebih baik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau kami punya kesempatan untuk beribadah. Walaupun kami lewat live streaming, kami percaya dimanapun umatmu yang sedang mengikuti ibadah ini, Roh-Mu ada bersama-sama dengan mereka. Roh-Mu yang melawat, Roh-Mu yang memulihkan, Roh-Mu yang menyembuhkan mereka, Roh-Mu yang memerdekakan mereka. Terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah Engkau di tengah-tengah kami. Berbicara Engkau dalam kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sangat terbatas, tapi Roh-Mu tidak terbatas. Engkau berbicara kepada umat-Mu dengan cara yang mereka bisa mengerti sesuai dengan kebutuhan mereka. Berkati Tuhan pemberitaan firman-Mu, berkati semua jaringan Tuhan, segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis, kami patahkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah di dalam ibadah live streaming MDC Tulungagung. Saudara, kita bersyukur kalau kita masih diberikan kesempatan hidup sampai saat ini. Kalau kita bisa melihat apa yang sedang terjadi hari-hari ini, rasanya hari demi hari, waktu demi waktu itu merupakan sebuah anugerah, saudara. Sebuah anugerah. Kalau kita bisa lalui sepanjang hari itu dengan sehat, kita masih bisa berkumpul dengan keluarga, orang-orang yang kita kasihi, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa melayani Tuhan, itu semua anugerah. Karena itu jangan sia-siakan setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Biar setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita pakai untuk menemukan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, slide. Sepanjang bulan ini kita belajar tentang penantian, saudara. Memang hari-hari ini kita sedang dibawa Tuhan ke dalam sebuah penantian. Mungkin kita sudah capek. Sampai kapan kondisi ini seperti ini, saudara? Sampai kapan kita harus mengalami masa-masa tidak bisa maksimal di dalam bekerja, tidak bisa maksimal dalam pelayanan? Sampai kapan kita dibatasi oleh COVID-19 ini? Tapi saya percaya bahwa di dalam penantian ini ada hal-hal yang Tuhan sedang bukakan dalam hidup kita. Ada hal-hal yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Mari biar di dalam penantian ini kita menikmati proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita, dan kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di generasi kita. Firman Tuhan katakan Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Tuhan sedang bawa kita dalam sebuah zaman yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Dan Tuhan pasti punya kehendak. Oleh karena itu, mari kita lebih fokus, bukan meratapi nasib, bukan bagaimana menyalahkan si A, si B, si C, tetapi bagaimana kita mencari di dalam penantian ini kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita menemukan esensi hidup kita, menemukan apa yang terpenting dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita pada minggu ini adalah mitos dalam menantikan Tuhan. Mitos
etos dalam menantikan Tuhan. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita dimanapun saudara yang mengikuti ibadah live streaming ini. Kita baca Alkitab kita dalam Yesaya 64 ayat 4. Yesaya pasal 64 ayat 4. Dikatakan, tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Pengkhotbah mengatakan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Coba kita merenung sejenak. Sebenarnya kalau kita menyadari bahwa di dunia ini selalu ada masanya, selalu ada waktunya, saudara. Menanti merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Menanti. Kita sudah terbiasa untuk menanti. Kalau kita dari kecil mempelajari kehidupan kita, sebenarnya kita dilatih untuk menanti. Waktu kita masih kecil, kita selalu menunggu, kapan ya saya besar supaya saya bisa sekolah. Ketika kita mulai sekolah, masuk TK, masuk SD, kita mulai bertanya-tanya, kapan ya kita bisa masuk SMP. Ternyata setelah kita masuk SMP, kita mulai, waduh, seandainya saya bisa cepat masuk SMA. Ketika kita sudah sampai SMA, saudara, kita mulai berpikir, waduh, kalau kuliah itu kapan ya? Setelah kuliah kita mulai berpikir bekerja. Setelah bekerja kita mulai berpikir kapan punya pacar, kapan menikah, kapan punya anak, kapan punya cucu. Semua proses kehidupan ini sebenarnya adalah proses penantian. Proses penantian. Jadi kalau kita di bawah Tuhan saat ini menantikan kapan kembali ya hidup normal, mari kita belajar menikmatinya. Mari kita belajar mengikuti setiap proses. Oleh karena itu, kalau pemerintah menerapkan PPKM darurat, mari kita terapkan sungguh-sungguh. Dan saya percaya di balik setiap penantian itu ada sukacita. Sama seperti seorang ibu yang menantikan kelahiran anaknya. Ketika anaknya lahir seperti yang dia harapkan, ada sukacita. Dan saya percaya di balik penantian kita ini, Tuhan sedang sediakan sesuatu yang besar di generasi kita. Ada sukacita nanti yang Tuhan sediakan. Oleh karena itu, marilah kita fokus dengan apa yang Tuhan sediakan di depan. Kegagalan dalam menanti waktunya Tuhan akan mengakibatkan kita mengalami kehilangan berkat yang terbaik dari Tuhan. Kalau kita tidak sabar menanti waktunya Tuhan, maka kita tidak akan bisa melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan dan apa yang Tuhan sedang sediakan dalam hidup kita, sehingga kita hanya menjadi korban perubahan. Contoh, saya ambil contoh. Kalau buah belum waktunya dipetik,
Kalau dia dipetik, maka ketika kita makan rasanya pasti kurang enak. Contoh, mangga. Mangga yang manis, yang sedap, kalau belum waktunya dipetik saudara petik dan makan, maka akan kecut. Pemuda-pemudi belum waktunya menikah, tetapi mereka memaksakan diri untuk menikah, maka percayalah, maka akan timbul banyak masalah. Banyak konflik yang terjadi dalam rumah tangga karena mereka belum siap. Secara emosional mereka belum siap, secara mental mereka belum siap. Jadi menunggu waktu yang tepat itu sangat penting. Anak, bukankah sering kita lihat ada banyak anak-anak belum waktunya dia bisa menyetir mobil, usianya masih di bawah 17 tahun, belum punya SIM, tetapi karena orang tuanya memiliki kasih yang tidak tepat, akhirnya anak diberikan mobil, diberikan sepeda motor. Padahal usia 17 tahun, di bawah 17 tahun, emosi anak itu masih labil, belum bisa mengendalikan dirinya. Bagaimana dia bisa mengendalikan mobil? Makanya tidak jarang kita temukan banyak anak-anak muda mati kecelakaan. Akhirnya dia merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Tentu bukan tanpa alasan pemerintah menetapkan usia minimal untuk punya SIM itu 17 tahun atau 18 tahun. Karena usia-usia seperti itu orang sudah mulai bisa mengendalikan emosi, mengendalikan dirinya. Tata surya, coba bayangkan, ada berapa miliar planet di jagat raya ini, dan itu bergerak setiap saat. Ada galaksi, ada matahari. Kalau salah satu dari tata surya itu bergerak di luar dari waktu yang ditetapkan atau di luar orbit, maka akan terjadi bencana. Oleh karena itu, kalau saudara hari-hari ini sudah mulai bosan menanti, ingatlah bahwa sebenarnya kita sudah terbiasa untuk menanti. Sudah terbiasa. Mari kita nikmati setiap proses itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tantangan dalam menanti waktunya Tuhan, biasanya saudara, godaan terbesar dalam menanti waktunya Tuhan adalah pikiran dan persepsi yang salah tentang Tuhan. Sama seperti misalnya, kalau saudara sedang mengirim pesan WhatsApp kepada teman saudara, ketika saudara kirim pesan kepada teman, dan saudara lihat bahwa teman saudara itu sudah membaca pesan saudara dengan tanda centang biru 2. Ternyata teman saudara itu tidak membalas pesan saudara. Apalagi saudara menganggap bahwa pesan itu penting. Biasanya godaannya itu di pikiran kita. Kita mulai punya pemikiran yang macam-macam tentang teman kita. Bisalah kita berpikir dia nggak peduli kita. Bisa macam-macam. Begitu juga dengan Tuhan. Tidak jarang ketika kita mulai berdoa kepada Tuhan, ternyata apa yang kita doakan, apa yang kita minta kepada Tuhan tak kunjung diberikan Tuhan. Biasanya godaan terbesar itu adalah di persepsi kita tentang Tuhan. Ketika kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, maka pikiran kita akan ditarik kepada mitos. Kepada mitos, saudara.
Oleh karena itu kita perlu belajar pada hari ini mitos tentang Tuhan di dalam menanti Tuhan, mitos di dalam menantikan Tuhan. Karena mitos itu tidak sama dengan kebenaran, saudara. Dan saya temukan tidak sedikit orang, walaupun mereka sudah jadi orang Kristen, percaya Yesus, melayani Tuhan, masih banyak percaya kepada mitos. Padahal mitos itu tidak jarang membawa orang terjebak kepada jerat kuasa kegelapan. Apa itu mitos, saudara? Kalau saya sederhanakan, bahasa sederhana, mitos itu adalah suatu informasi yang sebenarnya salah, tetapi dianggap benar karena telah beredar dari generasi ke generasi. Mitos adalah suatu informasi yang sebenarnya salah, tetapi dianggap benar karena telah beredar dan diyakini dari generasi ke generasi. Saya ambil contoh. Saudara, seringkali kita temukan kalau kita ke hotel, kamar nomor 13 itu hampir tidak ada. Hotel kamar nomor 13, 12, 12B, 14, saudara. Kenapa? Karena tidak sedikit orang punya keyakinan, punya mitos bahwa angka 13 itu angka sial. Angka sial. Sehingga ketika orang dapat urutan nomor 13, dia meyakini, waduh saya sial. Ketika lahir tanggal 13, mereka berpikir, waduh saya ini anak sial. Hati-hati dengan mitos, saudara. Ada lagi mitos yang mengatakan kalau itu tertimpa cicak. Ketika saudara sedang duduk, tiba-tiba cicak jatuh ke atas kepala kita. Tidak sedikit orang berpikir, saya lagi sial. Bencana apa ini yang akan datang? Dan kalau kita tidak hati-hati, itu akan menjadi iman kita. Saudara tahu, disitulah iblis bisa bergerak. Jadi iblis itu hanya bisa masuk ke dalam hidup kita lewat keyakinan kita, lewat apa yang kita percayai. Kalau saudara tidak percaya itu terjadi dalam hidupmu, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di kampung saya itu dulu, kita kalau malam-malam gitu, kebetulan di kampung saya desa, saudara, kalau malam itu gelap, saudara. Kalau kita bersiul malam-malam, itu langsung dimarahin orang tua, saudara. Kenapa? Karena katanya kalau bersiul malam-malam itu manggil setan. Manggil setan. Mimpi ketemu orang yang sudah meninggal. Dan tidak jarang masih banyak anak Tuhan, ketika dia mimpi ketemu orang meninggal, besok paginya dia langsung beli kembang, beli kue, dia bawa ke kuburan, saudara. Padahal sudah tidak ada hubungan antara orang hidup dan orang mati. Ada banyak mitos yang terjadi, yang kita percayai. Dan saudara, kalau kita tidak sadar, dari kita lahir sudah banyak mitos-mitos yang masuk ke dalam hidup kita. Ketika kita tidak isi hidup kita dengan firman Tuhan, maka mitos itulah yang mengendalikan hidup kita. Ketika mitos itu yang mengendalikan hidup kita, maka kita akan sulit melihat rencana Tuhan dan karya Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu firman Tuhan pernah katakan, saudara, kalau engkau mengenal kebenaran, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan. Jadi apa yang saudara dengar, mitos, keyakinan, kepercayaan yang kita dengar,
itu akan masuk ke dalam hidup kita, dan itu akan menjadi keyakinan kita dan iman kita. Apa yang menjadi iman kita, itu yang akan kita lakukan, itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, mustahil rasanya orang mengalami karya yang besar dari Tuhan. Mustahil rasanya orang mengerti kehendak Tuhan dan hidup di dalam rencana Tuhan kalau dia tidak suka merenungkan firman. Karena firman itu yang memerdekakan kita dari mitos. Kita bersyukur gereja kita punya ibadah harian 3 kali sehari. Kita dilatih untuk merenungkan firman, melakukan firman, sehingga mitos-mitos yang kita bawa dari nenek moyang kita itu bisa sedikit demi sedikit kita tinggalkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa mitos tentang Tuhan yang seringkali menguasai pikiran kita di masa penantian. Minimal ada 3 mitos yang seringkali menguasai pikiran kita saat kita menantikan jawaban doa kita, saat kita menantikan pertolongan Tuhan. Kalau kita tidak bisa mengalahkan mitos ini, maka kita akan sulit melihat hidup yang berkemenangan. Akhirnya kita mulai stres, putus asa. Mitos pertama adalah penantian menunjukkan Tuhan tidak peduli pada kita. Berapa banyak anak Tuhan tidak lagi percaya bahwa Tuhan itu mengasihi dia. Berapa banyak anak Tuhan tidak lagi percaya bahwa Tuhan itu punya rencana atas hidupnya. Berapa banyak anak Tuhan tidak lagi percaya bahwa Tuhan itu bisa mengangkat hidupnya. Akhirnya tidak sedikit anak Tuhan tidak mau lagi sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Tidak sedikit saya temukan ada orang yang dulunya aktif melayani Tuhan, aktif ke gereja, akhirnya memutuskan untuk tidak mau lagi melayani Tuhan. Bahkan pindah keyakinan karena dia merasa bahwa Tuhan tidak peduli atas hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, benarkah Tuhan tidak peduli atas hidup kita? Benarkah Tuhan tidak mengasihi kita? Tidakkah cukup bagi kita bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk membuktikan bahwa Dia sangat mengasihi kita? Kalau Dia sudah memberikan Yesus anaknya yang tunggal, memberikan nyawanya bagi kita, mengasihi kita saat kita masih berdosa, apakah mungkin Tuhan tidak peduli atas hidup kita? Saya percaya Tuhan sangat mengasihi kita. Tidak sedikit akhirnya orang mulai kecewa dan tawar hati, saudara. Kalau engkau hari-hari ini mulai tawar hati sama Tuhan karena beratnya hidup, karena banyaknya kesulitan, banyaknya penderitaan yang kau alami, percayalah, Tuhan tetap peduli atas hidupmu. Tuhan tetap mengasihi engkau. Kasih Tuhan tidak bisa diukur dari apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Kasih Tuhan tidak dapat diukur dari penderitaan kita. Apa artinya penderitaan itu dibandingkan kehidupan kekal? Apa artinya kesenangan di dunia dibandingkan penderitaan kekal di neraka?
Adakah yang lebih berharga bagi kita melebihi keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita? Adakah yang lebih berharga bagi kita melebihi dari karya Tuhan yang sudah mengangkat kita menjadi anaknya? Saudara, ketika orang mulai merasa bahwa Tuhan tidak peduli atas hidupnya, akhirnya mulai tidak lagi berdoa, saudara. Gak mau lagi beribadah. Dulu semangat berdoa. Semangat berdoa. Segala sesuatu dia doakan di hadapan Tuhan. Tetapi karena dia lihat bahwa kesulitan yang dia hadapi dalam hidupnya tak kunjung selesai, akhirnya udah tidak doa-doaan lagi, saudara. Lebih percaya kepada paranormal, kepada dukun. Kalau engkau itu, saya mau kasih tahu, kau masuk dalam perangkap kuasa kegelapan. Engkau masuk dalam perangkap iblis. Ada Tuhan yang lebih peduli atas hidupmu. Dia sudah buktikan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Jadi mitos pertama yang sering menguasai pikiran kita saat kita menantikan Tuhan adalah penantian menunjukkan bahwa Tuhan tidak peduli atas kita. Apa yang sudah kita baca tadi di dalam Yesaya. Yesaya pasal 64 ayat 4 dikatakan, tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah, di balik ketidaktahuan kita, tanpa kita sadari, percayalah, Tuhan tetap bekerja. Tuhan tetap bertindak, mengerjakan rencananya dalam hidup kita. Tuhan tetap bertindak, mengerjakan rencananya dalam hidup kita. Mungkin kau gak bisa merasakan Dia, tapi Tuhan itu bukan berbicara tentang perasaan. Bukan. Dia ada. Dia tidak bisa mengingkari dirinya. Dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita. Yesaya 49 ayat 15 sampai 16. Yesaya 49 ayat 15 sampai 16 mengatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saya mau kasih tahu, sekalipun orang tua kita melupakan kita, sekalipun orang-orang di sekitar kita melupakan kita, sekalipun orang-orang yang kita anggap mengasihi kita tidak peduli dalam hidup kita, ada satu pribadi yang tidak pernah melupakan kita. Ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dikatakan kita ada dilukis di telapak tangannya. Dialah Tuhan yang sudah menebus dan menyelamatkan hidup kita. Firman Tuhan ini disampaikan oleh Tuhan kepada orang Israel saat mereka di pembuangan di Babel. Sebelum mereka dibuang ke Babel, Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan memulihkan Israel. Tetapi ternyata karena pemberontakan mereka, karena ketidaktaatan mereka, karena mereka mulai menyembah berhala, melupakan Tuhan, akhirnya Tuhan marah sama mereka. Tuhan tawan mereka, dibawa ke Babel menjadi tawanan, saudara. Di tengah-tengah penderitaan itu, mereka mulai bertanya, apakah Tuhan sudah melupakan kita? Apakah Tuhan sudah tidak peduli sama hidup kita? Tuhan sampaikan firman Tuhan ini, saudara. Tuhan sampaikan,
dikatakan bahwa seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Masihkah saudara menanti-nantikan Tuhan? Masihkah saudara menanti-nantikan Tuhan? Bahkan Tuhan katakan, sekalipun ada seorang perempuan melupakan bayinya, tetapi aku tidak akan pernah melupakan engkau. Bapak Ibu, mungkin engkau hari ini sedang sakit karena COVID-19. Mungkin usahamu lagi bangkrut. Engkau tidak tahu harus bagaimana. Mungkin engkau sudah kehilangan semua yang terbaik dari hidupmu, orang-orang yang engkau kasihi, dan engkau merasa bahwa Tuhan meninggalkan engkau. Tuhan tidak peduli atas engkau. Hari ini saya sampaikan kabar sukacita. Tuhan tidak bisa melupakan kita. Tuhan tidak bisa, tidak peduli atas hidup kita. Dia yang sudah menebus dan menyelamatkan hidup kita. Dia yang sudah membayar dengan nyawanya. Dia pasti peduli atas hidup kita. Jangan kecewa sama Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan mau ditipu oleh iblis. Ketika engkau mengalami kesulitan, masalah, sakit penyakit, keputusasaan, iblis mulai bisikan, kalau Tuhan peduli atas hidupmu, kenapa hidupmu seperti ini? Kalau Tuhan peduli atas hidupmu, kenapa Dia tidak tolong engkau? Itu mitos. Mitos itu tidaklah kebenaran. Kita mempercayai kebenaran. Yang kedua, penantian merupakan suatu kesia-siaan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang berpikir bahwa menanti itu merupakan buang-buang waktu. Padahal kalau kita lihat sebenarnya, saat-saat menanti itu adalah saat-saat terpenting dalam hidup kita. Saat-saat menanti itu saat-saat di mana Tuhan memperlebar kapasitas kita. Saat-saat menanti merupakan saat-saat di mana Tuhan membentuk iman kita, membentuk karakter kita, sehingga kita siap untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Di dalam masa-masa pandemi ini, saudara, akhirnya saya menemukan apa sebenarnya esensi dari pelayanan itu. Apa sebenarnya esensi daripada kehidupan itu. Kalau kita mau jujur, selama ini kita sering menghabiskan energi kita, tenaga kita, pikiran kita untuk hal-hal yang tidak esensi. Esensi dalam pelayanan itu adalah ketika saudara mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan saudara taat melakukan kehendak Tuhan tersebut, berapapun harganya, apapun resikonya. Itulah yang disebut dengan pelayanan. Main musik, khotbah, song leader, singer, pemimpin komsel, itu adalah kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi esensi dari melayani Tuhan adalah mengerti perasaannya Tuhan. Pandemi ini akhirnya membukakan pikiran saya. Ada hal-hal yang tidak esensi. Seperti sekarang, kita ibadah online. Sebelum ada pandemi, kalau ada orang ibadah online, saudara, kita anggap itu aneh. Tetapi ternyata, mau gak mau kita harus online, saudara. Yang terpenting dalam ibadah apa sih?
worship. Apa itu worship? Proskuneo, rasa kagum, hormat, tunduk, taat kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Hidup yang dipersembahkan kepada Allah, itulah penyembahan. Tidak sedikit orang datang ke gereja, mereka menyanyi tapi mereka tidak menyembah. Saudara bisa menyembah ketika saudara sedang kerja. Saudara bisa menyembah ketika saudara sedang masak. Saudara bisa menyembah saat saudara sedang belajar. Itulah ibadah. Worship, proskuneo, hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi penantian bukanlah hal yang sia-sia. Seringkali kita berpikir penantian itu merupakan satu kesia-siaan. Padahal sebenarnya penantian itu merupakan bagian terpenting dalam hidup kita. Karena di dalam penantian itu Tuhan seringkali berbicara kepada kita. Seringkali Tuhan membukakan pikiran kita, membukakan kehendaknya, membukakan rahasianya, membentuk iman kita, membentuk karakter kita, membentuk cara pandang kita yang benar. Biar di masa-masa penantian ini kita temukan itu. Tapi kalau saudara hanya sibuk menyalahkan si A, si B, si C, menyalahkan Tuhan, bersungut-sungut, saudara akan kehilangan yang terbaik dari Tuhan. Kehilangan yang terbaik. Mungkin banyak usaha sedang bangkrut di masa COVID ini, saudara. Tapi saudara sadarkah? Ada banyak pengusaha-pengusaha baru, orang-orang kaya baru di masa COVID-19 ini. Karena mereka bisa melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan. Betul, ada banyak usaha sedang bangkrut. Tapi tidak sedikit orang menjadi orang-orang yang hebat di masa-masa penantian ini. Coba kita lihat di Alkitab. Semua orang-orang hebat di Alkitab, saudara, mereka mengalami yang disebut dengan masa penantian. Mereka mengalami masa proses. Musa menanti 40 tahun sebelum dipakai Tuhan. Yusuf menanti 13 tahun. Daud menanti 13 tahun. Abraham menanti 25 tahun. Nuh menanti 120 tahun. Bahkan Tuhan Yesus menanti 30 tahun sebelum dia pelayanan. Jadi penantian itu bukanlah sebuah kesia-siaan. Penantian itu adalah kesempatan untuk kita mempersiapkan diri untuk dipakai oleh Tuhan, untuk diberkati oleh Tuhan. Siapkah saudara menemukan itu? Jangan sampai saudara, setelah masa pandemi ini selesai, hidup kita sama aja sebelum masa pandemi. Pandemi ini adalah sekolah, saudara. Sekolah kehidupan yang langsung Tuhan sang dosennya, saudara. Serius. Sekolah kehidupan. Masa-masa sekolah itu masa-masa penting, saudara. Kalau saudara tidak maksimalkan masa sekolah, saudara, ketika saudara lulus sekolah, maka hidup saudara akan biasa-biasa saja. Tetapi kalau saudara maksimalkan masa sekolah, maka begitu saudara lulus sekolah, saudara, maka saudara akan menjadi orang yang produktif, orang yang berkarya, orang yang bahkan bisa memberkati banyak orang. Begitu juga dengan pandemi ini. Kalau kita melihat pandemi ini merupakan proses sekolah kehidupan, maka setelah selesai masa pandemi ini, kita akan melihat perkara-perkara besar dalam hidup kita. Jadi, yang pertama tadi, saudara, mitos pertama, penantian menunjukkan Tuhan tidak peduli atas hidup kita. Faktanya, Dia sangat peduli. Dia tidak pernah melupakan kita, saudara.
Kalau Yesus anaknya yang tunggal, nyawanya dia berikan kepada kita, masa sih dia tidak peduli atas kebutuhan kita, atas masa depan kita, atas kesehatan kita? Masalahnya, masihkah saudara berjalan di dalam rencana Tuhan? Yang kedua, penantian merupakan suatu kesia-siaan. Tidak, saudara. Penantian bukanlah kesia-siaan. Penantian itu adalah sekolah di mana Tuhan sedang membentuk kita, di mana Tuhan sedang memproses kita, di mana Tuhan sedang mempersiapkan kita. Ketika selesai masa penantian itu, maka saat itulah Tuhan akan memakai hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang, memakai hidup kita untuk menyatakan kebesarannya. Ambil kesempatan ini, saudara, untuk menemukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, banyak orang berpikir penantian membuktikan ketidakberdayaan Tuhan. Saudara, pertanyaan yang sering muncul saat seseorang mengalami pergumulan yang tak kunjung selesai. Saya sering mendengar pertanyaan ini, saudara. Kalau Tuhan itu berkuasa, kenapa Tuhan tidak sembuhkan saya? Kalau Tuhan itu berkuasa, kenapa dia tidak hindarkan papa saya dari kecelakaan sehingga dia mati? Kalau Tuhan itu berkuasa, kenapa Tuhan tidak menolong saya? Ini pertanyaan orang-orang sombong. Seolah-olah kita itu lebih penting daripada Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu ada hanya untuk jadi pesuruh kita. Ini orang-orang sombong. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu berkuasa. Langit dan bumi dan segala isinya dia ciptakan dengan firman-Nya. Lazarus yang mati, dia hanya perintahkan bangkit, maka Lazarus akan bangkit. Cukup satu firman, engkau sudah sembuh. Cukup satu firman dari Tuhan, masalahmu selesai, penyakitmu sembuh. Tapi pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak lakukan itu? Bukan karena dia tidak berkuasa, tapi Tuhan sedang mengerjakan rencananya dalam hidup kita. Tawari 29 ayat 12 dikatakan, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, dan tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Saudara, perhatikan ini baik-baik. Perhatikan ini baik-baik. Rencana Tuhan dalam hidup kita jauh lebih penting dari perasaan kita, jauh lebih penting dari rasa nyaman kita, jauh lebih penting dari rasa aman kita. Demi rencananya, Yesus harus mati di atas kayu salib. Demi rencananya, dalam hidup kita, dia akan izinkan apapun yang terjadi dalam hidup kita, asal rencananya itu tergenapi. Bukan Tuhan tidak berkuasa, tetapi karena dia mau mengerjakan rencananya dalam hidup kita. Ingat Ayub. Alkitab katakan Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan, saleh, menjauhi kejahatan. Tetapi sampai akhirnya satu saat Ayub mengalami bencana. Semua hartanya habis, anak-anaknya meninggal, budak-budaknya meninggal, badannya borokan, saudara.
dia dihina sama istrinya, dia disalahkan sama sahabat-sahabatnya. Tetapi akhir dari kehidupan, kisah penderitaan Ayub, dia membuat sebuah kesimpulan. Dalam Ayub 42 ayat 2 dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, apapun itu, mungkin Tuhan sedang membawa kita masuk ke dalam rencananya. Memang kelihatannya sakit, memang kelihatannya tidak nyaman, memang kelihatannya tidak aman bagi kita. Tetapi percayalah, di balik semuanya ini, kita akan melihat ada karya Tuhan, ada kehendak Tuhan, ada rencananya yang digenapi dalam hidup kita. Maukah kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, lakukan apa yang kau pandang baik dalam hidupku. Maka setiap penderitaan yang kita alami, setiap kesulitan yang kita alami, kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita percaya kasih-Nya, kita percaya kuasa-Nya, kita percaya perlindungannya, dan kita percaya bahwa Dia tidak salah di dalam menetapkan setiap jalan-jalan hidup kita. Sehingga masalah itu tidak membuat iman kita lemah, masalah itu tidak membuat kita memberontak, masalah itu membuat kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Masalah itu, masa-masa penantian itu saudara, masa-masa yang indah, kita melihat karya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Walaupun mungkin engkau dengan tetesan air mata, kau bisa berkata, Tuhan terima kasih buat pergumulan ini. Terima kasih kalau sampai sekarang kau belum sembuhkan aku. Terima kasih kalau engkau belum tolong aku. Terima kasih kalau engkau masih mengizinkan aku mengalami kesulitan ini. Tetapi aku percaya engkau ada dan engkau mengasihi aku. Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Saat itulah hati Tuhan disukakan. Saat itulah Tuhan akan berkata kepada kita, ini anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kau capek masa penantian hari-hari ini. Saya berdoa saudara bisa melihat apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupmu, dalam hidup kita, dalam pelayanan kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara sedang mengikuti ibadah ini, mari tundukkan kepalamu, tundukkan hatimu, arahkan pikiran kita kepada Tuhan. Mungkin masa-masa penantian ini engkau banyak bersungut-sungut. Engkau menghabiskan waktu, energimu menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Sampai engkau tidak bisa lagi melihat jejak-jejak Tuhan yang sedang bekerja di dalam setiap peristiwa hidupmu. Pada hari ini saya berdoa supaya Tuhan bukakan, Tuhan buka mata rohani kita untuk bisa melihat kalau engkau ada sampai saat ini, karena Tuhan masih bekerja dalam hidupmu, karena Tuhan masih peduli dalam hidupmu, karena Tuhan yang melindungi dan memelihara engkau. Walaupun memang berat, tapi Dia mengasihi kita. Bapa, Kau melihat, Kau menyelidiki sampai kedalaman hati setiap anak-anak-mu,
Hamba-Mu berdoa, Hamba-Mu berdoa. Buka mata hati dan pikiran mereka. Untuk melihat Tuhan di dalam setiap peristiwa hidup mereka. Sehingga kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Ampuni kami kalau kami seringkali menyalahkan Tuhan. Ampuni kami kalau kami seringkali berpikir bahwa Tuhan tidak peduli dalam hidup kami, bahwa Tuhan tidak berkuasa. Kami hanya membuang-buang waktu. Sesungguhnya Engkau sedang bekerja. Terima kasih. Pulihkan umat-Mu. Kuatkan, teguhkan hati umat-Mu. Tarik mata hati dan pikiran kami untuk tertuju kepada Kristus dan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung, bagi kemuliaan-Mu. Bapa, kami rendahkan hati kami di hadapan-Mu. Engkau yang menempatkan kami di bangsa ini, Engkau yang menempatkan kami di kota ini. Firman-Mu katakan, berdoalah bagi kota di mana Aku membuang Engkau. Saat ini kami Tuhan datang merendahkan hati kami, memohon belas kasihan Tuhan atas Indonesia, memohon belas kasihan Tuhan atas Tulung Agung. Kami tahu Engkau berdaulat atas alam semesta, Engkau berdaulat atas jagat raya, Engkau berdaulat atas sejarah dunia, dan Engkau mengasihi bangsa ini, Engkau mengasihi kota ini Tuhan. Kalau hari-hari ini bangsa ini Tuhan masih mengalami masalah yang sangat berat, pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, buka mata hati dan pikiran kami untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas bangsa ini, untuk penduduk bangsa ini mengerti apa yang menjadi rencana-Mu atas bangsa dan kota ini. Jelikan mata rohani bangsa ini untuk melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus, dan mereka mempercayai Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami tahu hanya Engkau satu-satunya yang sanggup memulihkan bangsa ini, hanya Engkau yang satu-satunya yang sanggup memulihkan kota ini. Pulihkan bangsa ini, pulihkan kota ini, berkati bangsa ini, berkati kota ini, ampuni bangsa ini Tuhan, ampuni, ampuni, ampuni. Pulihkan gereja Tuhan, pulihkan umat Tuhan, pulihkan hamba-hamba Tuhan. Pulihkan kami, berkati Tuhan, berkati para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden Tuhan, semua menteri dan staf-stafnya, semua gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, desa, RT, RW Tuhan, semua pegawai negeri sipil, pegawai BUMN Tuhan, semua anggota DPR, DPD, DPRD, MPR Tuhan, yang Tuhan tempatkan di pemerintahan Tuhan. Kami bawa mereka di hadapan-Mu. Beri mereka hikmat, bijaksana, takut akan Tuhan di dalam mengelola bangsa ini. Engkau
Engkau yang memimpin mereka dalam membuat setiap keputusan demi keputusan, dalam membuat setiap kebijakan demi kebijakan Tuhan. Segala rancangan-rancangan orang jahat, rancangan-rancangan orang fasik atas bangsa ini, biar digagalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan bangsa ini dari pandemi COVID-19. Pulihkan bangsa ini dari krisis ekonomi yang sedang terjadi. Pakai anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan untuk menjadi berkat, perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kasih dan kebenaran-Mu atas bangsa ini Tuhan. Berkati TNI Polri, berkati para medis, semua dokter, semua perawat, semua bidan, semua analis, semua gugus tugas, semua orang yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, poliklinik Tuhan. Tuhan, jaga lindungi mereka, kuatkan mereka, teguhkan mereka, hiburkan mereka, lindungi mereka Tuhan. Semua orang-orang yang sedang terpapar COVID-19 hari-hari ini Tuhan, tolong jamah mereka. Nyatakan belas kasihan-Mu, kunjungi mereka Tuhan. Biar di masa-masa penantian kesembuhan mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Mereka mengalami kasih. Berkati bangsa ini Tuhan, berkati bangsa ini. Kami percaya anugerah-Mu besar atas Indonesia, atas kota Tulungagung. Berikan masyarakat Tuhan hati yang taat kepada protokol kesehatan, mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Segala rancangan-rancangan orang yang mencari keuntungan dari COVID-19 ini Tuhan, kami berdoa Engkau gagalkan mereka semua. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat ibadah kami Tuhan. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Biar Engkau yang menuntun dan menyertai setiap langkah-langkah kami. Bahwa kami semakin mengenal Engkau, mengasihi Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit dari COVID-19. Jauhkan kami dari segala keinginan-keinginan yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang mendukakan hati-Mu. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara, kasih dan kebenaran-Mu yang memulihkan setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu, jemaat-Mu yang sakit hari-hari ini Tuhan. Apapun sakit penyakit mereka, kami berdoa Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu Tuhan. Berkati umat-Mu, pakai umat-Mu untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati terus Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini Tuhan. Tuhan, kami mohon anugerah-Mu menyertai mereka. Pulihkan mereka Tuhan, pulihkan mereka. Lindungi mereka beserta anak cucu menantu mereka. Jauhkan mereka dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit dari COVID-19. Jauhkan mereka dari segala keinginan-keinginan yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang menuntun mereka hidup dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Berkati rumah tangga mereka, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu, kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam hidup mereka Tuhan. Berkati, pulihkan kesehatan mereka Tuhan. Tuhan, pulihkan terus kesehatan mereka Tuhan. Berkati anak cucu menantu dimanapun berada. Jagai, lindungi mereka Tuhan dari segala yang jahat, dari segala keinginan-keinginan jahat, dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit dari COVID-19. Berkati mereka Tuhan, berkati. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada mereka dimanapun berada di masa-masa sulit ini. Biar Tuhan memelihara, Tuhan yang memberkati, sama seperti Engkau memelihara janda di Sarfat pada masa-masa kering. Engkau juga memelihara mereka di masa-masa sulit ini. Lindungi semua karyawannya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat ibadah kami pada hari ini. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara yang sedang mengikuti ibadah online ini, jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia mengasihi kita, Dia Allah Immanuel. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu.
Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucu makan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang yang akan menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, maka berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita selesai. Sampai bertemu ibadah online minggu depan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, baik itu persembahan syukur, persembahan pembangunan, maupun persembahan misi, saudara bisa langsung menghubungi bendahara gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.